Shalom, kembali lagi dalam ibadah hari ini. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan kita. Bahwa hanya Dia saja Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia saja yang agung dan mulia. Segala perbuatannya, Dia saja yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu hari-hari kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau selama-lamanya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah
ya Tuhan. Kau yang bertata di atas setiap penyembahan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Kau baik buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau terus memuji, menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. It is so good to praise the Lord. Sungguh baik menaikkan pujian bagi Allah kita. Amin. Sungguh baik untuk meninggikan namanya. It is so good to praise the Lord. Mari kita katakan Hosana, sing haleluya. Di rumah-rumah saudara, ayo mari bangkit berdiri. Mari kita goyang kanan kiri. Hosana, sing haleluya. To Jesus the Most High. Hosana, sing haleluya. To Jesus the Most High. Sekali lagi. Hosana, sing haleluya. To Jesus the Most High. Hosana, sing haleluya. To Jesus the Most High. Mari katakan, it is so good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. It is so good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. Mari sekali lagi, goyangin badannya kanan kiri. Hosana, sing hallelujah to Jesus the Most High. Hosana, sing hallelujah to Jesus the Most High. It is so good, it is so good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. It is so good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. It is so good, it is so good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. It is so good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. And make music to your name, O Most High. And make music to your name, O Most High. Adalah baik menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan setiap hari selalu baru. Rahmat-Nya tak akan pernah berakhir. Amin. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur
Mazmur 92 katakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Shikirabatakarabararabayas. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak habis-habisnya Tuhan, tak habis-habisnya. Kasih setiamu, pertolonganmu buat kami Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan. Ini nyanyian pujian kami buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian
Tuhan. Sebab karena pekerjaan tangan-Mu, karena perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib, kami boleh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di saatnya kami duduk diam dengar firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati benih firman-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami jadi murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap terima firman Tuhan katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan, buat kasih setia dan anugerah dari Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita, sehingga pada saat ini kita masih kembali boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat ini juga kami mau bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu di tempat ini yang menyampaikan firman-Mu, baik kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami bagi firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar. Biarlah kami semua boleh mengerti firman-Mu dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau menolong hamba-Mu ini ya Bapa, mengurapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan itu boleh tertanam di tanah hati yang subur, boleh menjadi kekuatan baru bagi kami semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12 dan ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, di sini firman Tuhan ada kata bersukacita. Sukacita itu bisa mengandung arti sesuatu kesenangan, kegirangan, kesukaan, kegembiraan. Ya, bisa dikatakan sukacita itu bisa menjadi emosional atau perasaan. Tetapi firman Tuhan yang dimaksudkan di sini bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita yang dimaksud adalah bersukacita karena Yesus Kristus itu yang menjadi sumber sukacita. Jadi sukacita yang kita punya itu bukan dipengaruhi oleh emosional atau perasaan saja, atau sukacita itu dipengaruhi oleh situasi keadaan, tetapi sukacita yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah sukacita karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Kalau kita juga melihat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, di situ firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi sukacita kita itu tidak dipengaruhi oleh emosional. Sukacita kita itu karena Yesus itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita. Dan di sini Roma pasal 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan yang dimaksud di sini adalah pengharapan karena kita mengenal Allah. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, demikian juga dengan pengharapan yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah pengharapan karena kita mengenal Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah secara benar, kita juga percaya bahwa Dia Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Percaya bahwa Dia satu-satunya Allah yang kita sembah. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan,
ya. Sumber sukacita itu Yesus Kristus sendiri dan pengharapan kita itu adalah Allah sendiri. Jadi situasi, keadaan, ya, apapun yang saat ini kita rasakan, kita alami, tetapi kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Terlebih-lebih lagi masa-masa seperti ini ya, masa-masa yang sulit, masa-masa di mana orang cepat sekali marah, atau orang mengambil jalan pintas, ya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kejahatan. Situasi keadaan seperti ini sangat kacau dengan kita tahu dengan COVID-19 ini yang sangat meresahkan, bahkan membuat kacau boleh kita katakan. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau dunia mungkin boleh berkata, bagaimana bisa bersukacita dengan masa yang sulit? Ya, itu dunia yang mengatakan. Tetapi di masa yang sulit pun firman Tuhan mengajar kepada kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Mengapa? Karena pengharapan yang kita punya itu adalah pengharapan yang pasti. Baik, kita akan membaca dari kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Roma pasal 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi bersukacita dalam pengharapan karena memang Allah itulah yang memberikan kemampuan kekuatan kepada kita. Dialah sumber damai sejahtera kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan karena pengharapan kita itu pasti. Ya, dikatakan juga dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Kita buka dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersukacitalah dalam pengharapan. Luar biasa Allah kita. Di saat-saat yang memang membuat orang bingung seperti keadaan saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita kembali dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Kata yang kedua di situ dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Ya, sabarlah dalam kesesakan. Bagaimana mau bersabar? Ya, apalagi bersabar dalam kesesakan. Ya, dunia mungkin berkata seperti itu. Bagaimana bisa bersabar dalam keadaan yang sulit? Ya, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, bahkan firman Tuhan mengajak kita untuk sabarlah dalam kesesakan. Luar biasa. Sabar. Mengapa? Dengan bersabar ya, kita bisa menjadi lebih tenang. Dengan bersabar kita bisa lebih mencari solusi yang terbaik untuk masalah yang kita hadapi. Dengan bersabar ya, kita bisa berpikiran positif untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga firman Tuhan memang mengajarkan kita untuk sabarlah dalam kesesakan. Kata kesesakan itu sangat tidak mengenakan. Bagaimana kalau orang yang sesak napasnya ya. Sesak itu sulit untuk bernapas. Bagaimana dengan keadaan yang sangat-sangat sulit untuk bisa bersabar. Tetapi firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan. Mengapa? Ya, kita bisa melihat di sini dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi saya bacakan.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kembali ke Roma pasal 12 ayat 12, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Karena memang dengan bersabar kita akan mendapat kekuatan baru, firman Tuhan katakan. Dengan tinggal tenang, ya, kita akan diselamatkan. Ya, kalau dunia kembali boleh berkata, bagaimana bisa tenang dalam kondisi yang amat-amat sulit? Tetapi firman Tuhan berkata, tinggal tenang, tinggal diam. Karena apa? Ya, kamu akan diselamatkan. Ya, karena dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sabarlah dalam kesesakan. Dengan bersabar, kembali kita bisa memiliki penguasaan diri. Dengan bersabar, kita boleh berpikir dengan pimpinan Roh Kudus, dengan hikmat dari Roh Kudus, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Dengan bersabar dalam kesesakan, kita juga akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan kita. Luar biasa, ajaib ya. Begitu indah firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 ini. Bersabarlah dalam kesesakan. Dan mengapa juga kita harus bersabar dengan dalam kesesakan ya? Dalam Yesaya pasal yang ke-40 dikatakan, Yesaya 40 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang bersabar dalam kesesakan akan mendapat kekuatan baru. Ajaib, luar biasa. Kalau kita tahu burung Raja Wali, kita pelajari ya mengenai burung Raja Wali. Ketika ada badai, Raja Wali itu akan semakin naik tinggi. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Jadi dengan menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Sabarlah dalam kesesakan. Ya. Firman Tuhan mengajari kepada kita, ya, dengan menanti-nantikan Tuhan, dengan sabar dalam kesesakan, kita akan mendapat kekuatan baru. Ya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kembali kepada firman Tuhan, ya, sabarlah dalam kesesakan. Memang gak ada ruginya untuk bersabar. Dengan bersabar kita memiliki penguasaan diri. Dengan bersabar kita bisa tenang, lalu berpikiran positif, berpikiran kreatif, agar kita tetap mampu mencari solusi yang terbaik dengan persoalan masalah yang kita hadapi. Jadi sabarlah dalam kesesakan. Dan kembali ke kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12 tadi, ya. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ada kata bertekunlah dalam doa. Ya, doa bisa kita artikan adalah komunikasi. Bisa juga kita katakan doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Ya, dengan berdoa kita bernafas, berarti kita hidup. Ya, dengan berdoa kita berkomunikasi. Ya. Ada komunikasi. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi doa juga merupakan komunikasi dua arah antara manusia dengan Allah. Jadi firman Tuhan di sini juga berkata, bertekunlah dalam doa. Jadi mari kita senantiasa mengambil sikap untuk bertekun dalam doa. Dalam Kolose pasal yang keempat, ya, Kolose 4 ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, kalau Roma pasal 12 ayat 12 tadi berkata, bertekunlah dalam doa, ya memang kita harus senantiasa bertekun dalam doa, dan ditegaskan juga dalam Kolose 4 ayat yang kedua ini, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.
mengucap syukur itu adalah kunci iman. Dengan mengucap syukur, kita memiliki iman bahwa Allah sanggup menolong kita. Jadi bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi rasa syukur itu merupakan kunci iman kita kepada Allah. Ya, dengan mengucap syukur kita bisa merasakan bahwa Allah itu ajaib. Dengan mengucap syukur itu menyatakan ekspresi iman kita bahwa Allah sanggup menolong kita. Dialah Allah satu-satunya yang menjadi penolong kita. Bertekunlah dalam doa. Jadi orang percaya itu harus tekun dalam doa. Dalam doa kita bisa berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan untuk menyampaikan segala rasa syukur kita. Dengan berdoa kita bisa menyampaikan segala pergumulan-pergumulan kita. Dengan doa kita bisa memuji Allah kita yang ajaib dan dahsyat. Dengan berdoa kita bisa menikmati hadirat yang begitu kudus, ya. Jadi kembali ke Roma pasal 12 ayat 12 berkata, bertekunlah dalam doa. Nyatakan segala pergumulan kita, nyatakan segala kerinduan kita, nyatakan segala ucapan syukur kita, nyatakan segala pujian kita kepada Allah di dalam doa. Untuk itu firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. Luar biasa firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita pada hari ini dalam Roma pasal 12 ayat 12, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita kembali kuat di dalam Tuhan, ya. Tidak ada kemampuan apapun yang bisa kita kerjakan di luar Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada kekuatan apapun yang dapat menolong kita. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhanlah yang sanggup memampukan kita untuk tetap beraktivitas, berkarya, hidup di atas bumi ini, tentunya hidup untuk melakukan kebenaran, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita bersyukur buat kebaikan anugerah Tuhan, terlebih lagi firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh kita ingat pada saat ini. Bukan hanya kita ingat, tetapi kita nikmati, lalu kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga luar biasa pertolongan Tuhan boleh kita alami. Mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu pada saat ini yang telah mengajarkan kami untuk senantiasa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, memampukan kami untuk senantiasa beraktivitas di atas muka bumi ini dengan kekuatan pertolongan yang daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Dan pada kesempatan ini juga kami bersama-sama berdoa buat gereja sidang jemaat Allah Petojo Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini Tuhan, kiranya anugerah-Mu, kemurahan-Mu menyertai gereja yang ada di Petojo ini ya Bapa. Untuk gereja sidang jemaat Allah yang ada di Petojo, kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Gembala, Tante Ruth. Mari Bapa, Engkau senantiasa memberikan kekuatan baru, memberikan hikmat pengertian sebagai Ibu Gembala dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Engkau menopang Ibu Gembala kami ini Bapa dengan kasih setia-Mu, dengan kekuatan senantiasa yang daripada-Mu, dengan kesehatan yang Kau berikan. Tuhan menolong Ibu Gembala kami ini ya Bapak Tante Ruth. Biarlah sukacita yang daripada-Mu mengalir dalam kehidupannya, dalam pelayanan pengembalaan yang ada. Tuhan menolong, demikian juga buat anak mantu cucunya. Biarlah bersama-sama dengan Ibu Gembala, mereka sekeluarga boleh bekerja melayani Tuhan dengan pertolongan dan kemampuan yang daripada-Mu. Engkau juga menolong jemaat Tuhan, gereja sidang jemaat Allah Petojo.
dengan segala pelayanan yang ada, staf pelayanan yang ada, staf pastoral yang ada, memberkati mereka semua Bapa dalam pelayanan yang ada, baik pelayanan dari sekolah minggu, kaum muda, dan pelayanan-pelayanan yang lain yang ada di GSJ Petojo ini. Engkau menolong, mengurapi para pelayan-pelayan-Mu ini Bapa, dan biarlah gerejamu yang ada di Petojo ini Bapa, boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi terang bagi sekitar orang-orang yang ada di sekitar Petojo dan tempat-tempat lain yang ada di sana Bapa. Engkau menyertai gereja ini Bapa, dan kami bersyukur biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan senantiasa saja yang ditinggikan dalam kehidupan pelayanan gereja GSJ Petojo. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan kerinduan kami. Tak lupa kami teringat bagi bangsa dan tanah air kami Indonesia. Biarlah Bapa dengan segala persoalan permasalahan bangsa kami, baik pemerintahan, politik, ekonomi yang ada di bangsa dan negara kami ini Tuhan, satu hal yang kami doakan, biarlah kuasa-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu yang boleh dinyatakan bagi bangsa Indonesia. Apapun yang terjadi bagi bangsa Indonesia ini Bapak, satu hal yang kami pegang, semua kehendak dan rencana-Mu saja yang boleh jadi bagi bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dan kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dan siapkan hati kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.